Pernah nggak sih kamu lagi beli kopi, terus lihat ada tulisan grade 1 di kemasannya? Sempat kepikiran nggak itu sebenarnya artinya apa? Nah, kali ini kita akan telusuri bareng-bareng perjalanan panjang dan super teliti yang mengubah sebuah ceri kopi biasa jadi biji kopi premium yang dicari-cari orang. Jadi, apa sih yang bikin kopi grade 1 ini begitu spesial? Ternyata, ini bukan cuma soal rasa akhir yang enak dicangkir. Bukan. Ini adalah cerita tentang sebuah perjalanan, tentang seleksi yang super ketat, yang dimulai bahkan jauh sebelum biji kopi itu disangrai. Yuk kita ikutin perjalanannya dari titik paling awal. Semua ini, percaya atau enggak, dimulai dari satu keputusan. Satu pilihan sederhana yang diambil di kebun kopi saat panen. Dan keputusan pertama inilah yang akan menentukan nasib si biji kopi bakal jadi kopi biasa atau kopi yang luar biasa. Oke, di sini ceritanya langsung bercabang dua. Jalur pertama namanya petik merah. Sesuai namanya, para petani dengan sabar memilih dan memetik hanya ceri yang sudah benar-benar matang, yang warnanya merah sempurna, satu persatu. Ini jalan yang panjang dan melelahkan, tapi inilah jalan tol menuju kopi specialty. Nah, jalur kedua itu petik campur. Di sini, semua ceri di satu cabang dipetik sekaligus, nggak peduli ada yang masih hijau atau udah matang. Jauh lebih cepat, lebih efisien, tapi hasilnya biasanya untuk kopi komersial. Jadi dari sini aja udah kelihatan bedanya kan? Begitu ceri-ceri kopi ini selesai dipanen, khususnya yang dari petik merah, perjalanan mereka belum aman. Mereka nggak bisa santai dulu. Mereka harus langsung menghadapi ujian pertama. Sebuah tes yang kelihatannya simpel banget, tapi sangat-sangat krusial. Ujian ini namanya perambangan, atau gampangnya metode apung. Sesuai namanya, ini adalah proses sortir kualitas yang cuma butuh satu hal: air. Konsepnya sederhana, tapi dampaknya luar biasa untuk misahin mana biji yang juara dan mana yang cacat. Cara kerjanya begini, semua hasil panen langsung dicemplungin ke dalam bak air yang besar. Hukum alam langsung bekerja di sini. Ceri yang bagus, padat, dan sehat, dia bakal tenggelam ke dasar. Sementara ceri yang cacat, mungkin karena kopong, kena hama, atau kering, dia pasti lebih ringan dan, dia bakal mengapung. Nah, semua yang mengapung ini langsung disingkirkan, nggak akan dipakai. Cuma para penyelam inilah yang tenggelam, yang berhak lanjut ke babak berikutnya. Nah, setelah lolos ujian pertama, kita sampai di tahap yang paling artistik. Disinilah karakter rasa kopi benar-benar dibentuk. Ada 3 metode utama pasca panen, dan masing-masing metode ini akan menghasilkan profil rasa yang beda banget di cangkir kita nanti. Yang pertama, proses natural. Ini metode paling kuno dan, paling alami. Ceri kopi yang sudah lolos seleksi tadi langsung dijemur utuh, lengkap dengan kulit dan daging buahnya di bawah sinar matahari. Bayangin aja proses bikin kismis, nah persis kayak gitu. Selama dijemur, semua rasa manis dari buahnya meresap pelan-pelan ke dalam biji. Hasilnya, kopi yang cenderung manis banget, bodinya tebal, dan aromanya buah-buahan kering yang kuat. Selanjutnya ada proses honey. Nah, ini bisa dibilang jalan tengah. Kulit luar ceri dikupas, tapi lapisan lendir manis yang lengket yang disebut mucilage sengaja dibiarkan menempel di biji saat dijemur. Lapisan lendir inilah madunya. Proses ini menciptakan keseimbangan yang indah. Rasa manis buahnya dapat, tapi kejernihan rasanya juga tetap terjaga. Dan yang terakhir, proses washed atau proses basah. Kalau proses ini tujuannya cuma satu, kebersihan total. Setelah kulitnya dikupas, biji kopi dicuci bersih sampai semua lendir buahnya hilang, baru kemudian dijemur. Tujuannya adalah untuk menghilangkan semua pengaruh rasa dari buah, supaya karakter asli dari biji kopinya sendiri yang benar-benar bersinar. Hasilnya, kopi yang rasanya super clean, bright, dan punya tingkat keasaman yang menyegarkan. Oke, setelah proses penjemuran yang panjang itu selesai, kita masuk ke tahap yang lebih mekanis. Disinilah wujud asli si green bean atau biji kopi hijau akhirnya terungkap. Dan setelah itu, mereka harus siap-siap untuk disortir lagi, tapi kali ini berdasarkan ukuran fisik mereka. Proses ini namanya hulling atau pengupasan kulit tanduk. Nggak peduli apapun proses sebelumnya, natural, honey, atau washed, semua biji kopi yang sudah kering pasti melewati tahap ini. Sebuah mesin khusus akan mengupas lapisan kulit ari tipis yang kering yang selama ini jadi pelindung terakhir si biji. Nah, biji kopi hijau yang keluar dari mesin hulling ini punya nama khusus di industri, yaitu kopi asalan. Kenapa asalan? Ya, karena kondisinya masih apa adanya. Campur aduk antara ukuran besar dan kecil, belum disortir sama sekali. Anggap saja ini adalah kanvas kosong yang siap untuk dinilai dan diklasifikasikan. Terus,
Gimana cara misahinnya? Pakai ayakan getar raksasa dengan ukuran lubang tertentu, biasanya 8 kali mesh. Logikanya sederhana, biji kopi yang ukurannya besar dan padat nggak akan bisa lolos dari lubang ayakan. Nah, biji-biji raksasa inilah yang sering kita kenal dengan sebutan grade AA atau super. Sementara yang ukurannya lebih kecil, ya bakal jatuh ke bawah. Di tahap ini, ukuran memang jadi penentu. Perjalanannya udah panjang banget kan? Mulai dari dipetik satu-satu, dites apung, diproses dengan 3 cara berbeda, sampai disortir ukurannya. Tapi, ini belum selesai. Masih ada satu lagi ujian final. Ujian paling berat dan paling teliti sebelum sebuah biji kopi layak menyandang gelar grade 1. Ujian terakhir ini adalah tentang mencari defek atau cacat. Apa saja sih yang dianggap cacat? Wah, daftarnya panjang. Bisa jadi biji yang pecah, biji yang bolong karena serangga, biji yang warnanya hitam atau pucat, bahkan biji yang bentuknya aneh. Intinya, tujuan dari tahap ini adalah untuk menciptakan pasukan biji kopi yang nyaris sempurna. Dan bagian yang paling luar biasa dari proses ini adalah, seringkali ini dilakukan secara manual, dengan tangan. Para penyortir akan duduk berjam-jam memilah biji kopi satu persatu di atas meja, mencari dan membuang setiap biji yang punya cacat sekecil apapun. Ini adalah pekerjaan yang butuh fokus, ketelitian, dan kesabaran tingkat tinggi. Nah, ini dia standar emasnya. Untuk bisa lolos dan resmi disebut Grade 1, dalam sampel seberat 300 gram, total nilai cacat yang ditemukan tidak boleh lebih dari 30 poin. Coba bayangkan betapa ketatnya itu. Dari ratusan, bahkan ribuan biji dalam 300 gram, nilai kecacatannya harus sangat-sangat minim. Jadi, sekarang kita tahu, gelar grade 1 itu bukan sekedar stiker. Itu adalah bukti dari sebuah perjalanan panjang. Mulai dari keputusan memetik ceri merah di pohon, lolos tes tenggelam, melewati proses pasca panen yang rumit, sampai lolos dari sortir manual yang super teliti. Semua itu demi satu tujuan, memenuhi standar ketat yang memisahkan kopi yang baik dari kopi yang benar-benar hebat. Jadi, lain kali kamu menyeruput kopi di pagi hari, coba deh berhenti sejenak. Ingat perjalanan biji kopi ini. Ingat setiap tangan yang terlibat, setiap keputusan yang diambil, dan setiap seleksi yang dilewati. Semua itu berkontribusi pada rasa yang ada di cangkirmu saat ini. Mungkin dengan mengetahui ceritanya, kopimu pagi ini jadi terasa sedikit lebih istimewa kan?